Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 31 Desember, judul renungan kita, Yesus akan datang kembali. Ayat hafalan, Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Setelah 40 hari dari kebangkitannya, Yesus terangkat ke sorga. Dia kembali ke rumah Bapanya. Kepergiannya sudah diberitahukan kepada murid-muridnya sebelum penangkapannya di Taman Getsemani. Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu." Sebagaimana ditulis di dalam Yohanes pasal 13 ayat 33. Tetapi janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 bagian B. Yesus terangkat ke sorga ke rumah Bapa. Karena Bapa itu ada di sorga, itulah sebabnya Yesus mengajarkan jika berdoa, kita harus berdoa dengan berkata, Bapa kami yang di sorga. Sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 9. Di sorga ia duduk di sebelah kanan Allah. Sebagaimana terdapat di dalam Markus pasal 16 ayat 19. Dengan kata lain, Yesus di sorga duduk bersama di atas tahta Allah. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebagaimana yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 9-11. Itu berarti di dalam nama Yesus adalah jaminan bagi semua orang. Dan dengan kata lain, Yesus di sorga menjadi pengantara bagi manusia kepada Bapa. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Sebagaimana tertulis di dalam Ibrani pasal 7 ayat 22. Dialah pengantara dan imam besar kita di sorga, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 bagian B. Ketika kita berdoa kepada Bapa, meminta apapun termasuk meminta pengampunan, maka Yesus adalah yang menjadi pengantara kita. Pengantara kita artinya menjadi imam kita. Ia naik ke sorga untuk menjadi imam besar kita. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan jadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan-persembahan menurut hukum Taurat. Sebagaimana tertulis di dalam Ibrani pasal 8 ayat 4. Setelah Yesus menyelesaikan pekerjaan keimamatannya di sorga, ia akan datang kembali ke bumi. Ia akan datang bukan dalam wujud roh, tapi datang dalam wujud yang dapat dilihat oleh semua mata manusia. Wahyu berkata, "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia." Ya, amin. Sebagaimana tertulis di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Yohanes Pewahyu, ketika dalam khayal, Yesus berkata kepadanya, "Ya, aku datang segera." Yesus berjanji untuk datang segera. Hendaklah engkau bersedia, karena dia datang
untuk membawa setiap orang ke rumah Bapanya di sorga. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau telah terangkat naik ke dalam kerajaan sorga, dan tolonglah kami supaya ketika Engkau datang yang kedua kali nanti, kami boleh bersama-sama untuk naik ke dalam kerajaan sorga hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.